Itu apa diagnosis? Keluhannya biasanya ya penyakit degeneratif, itu misalnya hipertensi, diabetes mellitus, atau misalnya dia dengan gangguan kolesterolnya tinggi atau gangguan yang asam lambung ya gitu. Pada umumnya penyakit lansia itu ya sekitar karena faktor umur itu ya berarti hipertensi, dan juga ada banyak pasien yang rujuk balik misalnya PRB yang meminta obat untuk jangka waktu sebulan, jadi tiap bulan kontrol ngambil obat gitu, karena ya memang nggak bisa diapa-apain lagi, ya cuma kasih obat rutin untuk selama sebulan aja, obat hipertensi, obat diabetes gitu. Sebagai senior juga di dunia kesehatan, ketika menghadapi karakter lansia gimana dok? Sabar, kan kadang ada seperti anak kecil. Iya. Kalau yang agak-agak ngeyel bahasanya. Nah, ya, kita main-mainin, atau kebetulan kita ada dokter interaksi. Nah, mereka yang ngasih apa misalnya pencerahan atau apa gitu. Jadi kalau udah mentok dia nggak bisa dibilangin atau apa tuh, nah kita panggil keluarganya, kita cari apa solusinya sama keluarganya. Karena kebanyakan yang lansia ini ya masalah di keluarganya itu karena nggak ada yang mengawasi, nggak ada perawatan dari keluarganya, itu kurang. Kesehatan adalah pondasi paling penting dalam ketangguhan daerah. Dari tempat inilah pelayanan dasar bertemu dengan kebutuhan paling nyata. Kali ini pemirsa, kita kembali menyambangi puskesmas yang ada di Kabupaten Batanghari, Kecamatan Muara Bulian, Puskesmas Tenam. Kita langsung menuju ke dalam. Perjalanan Batanghari Super Tangguso kali ini membawa kami ke Puskesmas Tenam, sebuah unit pelayanan kesehatan dasar yang berlokasi di Jalan Lintas Jambi Bungo, Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian. Berstatus sebagai puskesmas non-rawat inap dengan karakteristik perdesaan, Puskesmas Tenam hadir memberikan pelayanan kesehatan yang profesional dan terstandar bagi masyarakat sekitar. Mengusung moto paten, profesional, akuntabel, tangguh, empati, dan nyaman, Puskesmas ini terus berkomitmen menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas, mulai dari pelayanan umum, dukungan laboratorium dengan analis kesehatan, hingga pembinaan kesehatan melalui program usaha kesehatan sekolah atau UKS. Dengan fokus pada peningkatan mutu pelayanan, termasuk pemantauan indikator seperti waktu tunggu hasil laboratorium, Puskesmas Tenam menjadi wujud nyata dedikasi tenaga kesehatan dalam mendukung terwujudnya visi Batanghari Super Tangguh. Ya, silakan masuk. Selamat siang, Bapak. Ganggu waktunya nggak nih dok? Saya Dokter Eka. Dokter Eka. Ya, silakan duduk. Lagi sibuk nggak dokter? Iya, ada pelayanan pasien, tapi udah selesai lagi ke laboratorium. Tadi kenapa pasiennya? Iya, tadi itu pasien periksa kehamilan, di mana tadi pasiennya itu periksa kehamilannya itu K1. K1 apa tuh K1? Ya. Jadi K1 itu artinya kunjungan pertama pada ibu hamil. Iya. Nah, jadi ibu hamil itu ya Pak ya harus periksa kehamilan itu sebanyak 6 kali. 6. Nah, jadi kalau periksa yang pertama itu kita tamain K1. K1 itu biasanya di trimester pertama. Jadi di usia kehamilannya itu 0 sampai 12 minggu. Nah, nanti untuk di trimester kedua itu dari 12 minggu sampai 24 minggu itu harus periksa kehamilannya 2 kali. Nah, itu kita sebut dengan K2 dan K3. Gitu. Nah, pertanyaannya kalau mungkin baru K1 nih, mungkin sudah ketahuan nih calon bayi nggak sehat atau calon ibu bayi nggak sehat, itu apa penanganannya dokter Eka? Oke, jadi kan di K1 ini kan nanti yang kita lihat itu ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama dalam pemeriksaan kehamilan itu ada pemeriksaan 10T. Nah, 10T itu mulai dari timbang berat badan, tensi, terus tentukan ukuran lilanya, selanjutnya nanti ada tinggi fundus, begitu ya Pak ya, ada cek laboratorium, pemberian tablet tambah darah,
kemudian ada tata laksana sesuai kasus, dan ada temu wawancara. Nah, jadi apabila nanti, kan ini nanti di WSG juga tuh, Ya. kalau ibu hamil yang K1, kalau misalnya nanti kita temui, biasanya kalau di K1 WSG itu kan kita mau melihat ini kehamilannya di dalam kandungan atau di luar kandungan. Biasanya kalau kita ketemu ada yang tidak sesuai, itu biasanya nanti kita rujuk. Salah satu penyakit yang banyak menjadi keluhan masyarakat, khususnya pada kelompok lansia di wilayah kerja Puskesmas Tenam, adalah diabetes mellitus dan hipertensi. Kondisi ini tidak hanya memerlukan penanganan medis yang berkelanjutan, tetapi juga pendekatan yang menyentuh aspek sosial dan gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, dokter dan tenaga kesehatan di Puskesmas Tenam tidak hanya memberikan pelayanan di dalam gedung puskesmas, tetapi juga turun langsung ke tengah masyarakat melalui kegiatan kunjungan rumah dan pembinaan kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk memahami latar belakang pasien secara lebih menyeluruh, termasuk pola makan, lingkungan tempat tinggal, serta tingkat kepatuhan terhadap pengobatan. Komitmen Puskesmas Tenam dalam memberikan pelayanan yang holistik ini sejalan dengan mutu paten, profesional, akuntabel, tangguh, empati, dan nyaman yang menjadi landasan dalam setiap pelayanan. Dengan pendekatan promotif dan preventif yang berkesinambungan, Puskesmas Tenam terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung terwujudnya visi Batang Hari Super Tangguh melalui pelayanan kesehatan yang humanis, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Yang datang ke Puskesmas Tenam itu apa? Diagnosis Keluhannya biasanya ya penyakit degeneratif, itu misalnya hipertensi, diabetes mellitus, atau misalnya dia dengan gangguan kolesterolnya tinggi, atau gangguan yang asam lambung, ya gitu. Pada umumnya penyakit lansia itu ya sekitar karena faktor umur. Faktor umur itu ya berarti hipertensi, dan juga ada banyak pasien yang rujuk balik, istilahnya PRB, yang meminta obat untuk jangka waktu sebulan. Jadi tiap bulan kontrol, ngambil obat gitu. Karena ya memang nggak bisa diapa-apain lagi, ya cuman kasih obat rutin untuk selama sebulan, misalnya obat hipertensi, obat diabetes gitu. Sebagai senior juga di dunia kesehatan, ketika menghadapi karakter lansia gimana dok? Sabar, kan kadang ada beberapa seperti anak kecil. Iya, biasa. Itu beda-beda. Ya. Kalau yang gitu-gitu ya Nggak gebrak meja ya? Enggak. Biasanya kalau yang agak-agak ngeyel bahasanya. nah, ya kita main-mainin, atau kebetulan kita ada dokter intensif. Nah, mereka yang ngasih apa misalnya pencerahan atau apa gitu. Jadi kalau udah mentok dia nggak bisa dibilangin atau apa tuh, nah kita panggil keluarganya, kita cari apa solusinya sama keluarganya. Karena kebanyakan yang lansia-lansia ini ya masalah di keluarganya itu karena nggak ada yang mengawasi, nggak ada perawatan dari keluarganya, itu kurang. Nah itulah, jadi kadang kita jadinya harusnya ya ada kunjungan rumah misalnya gitu, kalau untuk tindak lanjut dari tindakan kita ya. Baik, tadi dokter mau pensiun setahun lagi ya? Ya. Luar biasa tapi pengabdiannya. Ya, Hanya ada pesan nggak nih untuk ya kedepannya Puskesmas ini harapan dokter seperti apa? Dan juga ada pesan-pesan untuk para tenaga kesehatan yang baru begitu. Silakan dokter. Kalau misalnya selama saya bertugas, pengalaman saya ya di Puskesmas itu menonton, tapi kalau kita jalani dengan sebaik-baiknya banyak dinamikanya. Jadi kalau kedepannya ya itu tadi, kita kalau sering turun ke lapangan, kita lihat kondisi pasien, biasanya itu akan membuat motivasi kita sebagai tenaga kesehatan bagaimana caranya pendekatan ke pasien. Karena kalau kita datang, pasiennya datang, kita nggak tahu latar belakangnya, kita sudah menjudge atau apa-apa tuh, oh pasiennya gini-gini, ternyata setelah kita kunjungan ke rumah atau kita tahu latar belakangnya, baru kita memahami kondisi pasien. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan tidak bisa hanya di balik meja di puskesmas, tapi harus juga lihat ke latar belakang keluarga pasien. Puskesmas Tenam
terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penerapan sistem pelayanan berbasis klaster yang memungkinkan penanganan pasien menjadi lebih terarah, terintegrasi, dan komprehensif. Setiap klaster dirancang untuk menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat pada setiap siklus kehidupan. Mulai dari klaster manajemen, klaster ibu dan anak, klaster usia produktif dan lanjut usia, hingga klaster penanggulangan penyakit menular. Melalui pendekatan ini, pelayanan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga mencakup upaya promotif dan preventif seperti screening kesehatan, pemantauan tumbuh kembang anak, pelayanan kesehatan ibu hamil, serta deteksi dini penyakit tidak menular. Dengan dukungan tenaga kesehatan yang profesional serta penerapan mutu paten, profesional, akuntabel, tangguh, empati, dan nyaman, Puskesmas Tenam mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif dan berkesinambungan, sekaligus memperkuat perannya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendukung terwujudnya visi misi Batanghari Super Tangguh. Klaster 3 ya namanya Ini ya. klaster 3 kita ya, ya? klaster 3. Jadi kita ada 2 ruangan. Ada ruangan dewasa untuk usia 17 sampai 59 tahun. Nanti yang 60 tahun ke atasnya di sebelah di lansia. Nah, jadi untuk yang lansia itu bisa lebih cepat pelayanannya daripada di sini. Nah, di sini memang yang paling ramai biasanya. Iya, Mas, saya baru datang tadi memang luar biasa ramai. Iya, yang ngantri di depan. Rasanya ya bersyukur ya. Jadi saya bisa memberikan manfaat untuk tempat kelahiran saya sendiri di Batanghari, bisa berinteraksi dengan banyak pasien di sini. Jadi karena kebetulan ini kan garda terdepan kalau di Tenam ya. Jadi saya bisa langsung bertemu dengan pasien, tahu permasalahannya. Nah, sebisa mungkin membantu apa yang mampu saya lakukan untuk masyarakat Tenam di wilayah Rata-rata nih Tenam. masyarakat Tenam apa? Petani? Ya kebanyakan petani karet ya, ada sawit yang gitu, pedagang, nah lebih ke situ. PT juga ada, kebanyakan kerja di PT ada juga. Banyak case penyakit atau diagnosis yang sering ditemukan apa dok di sini? Paling banyak sih sebenarnya infeksi saluran nafas atas, batuk pilek, flu ya, terus gastritis, dispepsia. Nah tapi kalau yang perlu pengobatan berulang itu kebanyakan kayak darah tinggi, hipertensi, kemudian diabetes ya. Nah itu memang harus kontrol terus-menerus ke puskesmas. Baik Pak Martando, kita di ruangan UGD di Puskesmas ini Pak ya. Sering nggak pasien masuk UGD Pak? Oh sering Pak, ini kan tindakan UGD ini ada yang untuk injeksi, untuk gawat daruratan lah Pak. Nah, pelayanannya kan sampai jam 2:30. Setengah 3 ya? Ya, 2:30. Kalau banyak kasus yang masuk ke UGD, banyak ditemukan apa Pak? Kebanyakan dari ruangan lain untuk injeksi aja Pak. Nah, kadang-kadang ada juga yang kecelakaan, KLL, kesini juga. Oh gitu Pak. Selamat siang Ibu. Iya. Dengan Ibu siapa Ibu? Sri Harimurti. Bu Sri Harimukti. Iya. Panggilnya Bu Sri. Iya, bisa. Ini berobat atau memang cek kesehatan di sini? Ini kita juga cek lah, karena biasalah usia sudah tidak senja ya, jadi hilang timbul penyakit itu. Kemudian ini ada kesempatan kita cek lah. Rutin ke puskesmas ini Pak? Oh iya, karena ini yang fasilitas pertama ya, fases. Oh gitu. Iya. Gimana Bu kalau kesannya ruangannya, tempatnya nyaman nggak? Dari segi sarana prasarananya nyaman Pak. Boleh dibilang ini sekelas apa ya, kecamatan ya, bukan ya desa ya, tapi bangunannya sudah besar kayak rumah sakit ya Bu? Kayak seperti standar kabupaten kalau saya bilang. Nah, jadi masih perlu dilengkapin. Baik, Bu Sri, kalau pelayanan dari staf puskesmas gimana? Stafnya ya bagus, tapi agak perlu sedikit ditingkatkan kredibilitasnya ya. Oke, itu masukan buat Ibu ya. Iya, lebih ya, tapi sudah bagus sih tingkat kita, hanya saja lebih sedikit. Namanya SDM itu kan harus terus ditingkatkan dan ditingkatkan, terus ada pelatihan itu benar. ya. Nanti sudah berjalan kali ya. Iya, SDM lah sebenarnya, karena kalau SDM tidak ditingkatkan atau tidak siram lagi tuh itu saja. Sejak diresmikannya gedung baru pada Mei 2024,
Puskesmas Tenam semakin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Fasilitas yang lebih modern dan nyaman ini tidak hanya memberikan suasana pelayanan yang lebih representatif, tetapi juga menandai dibukanya layanan persalinan. Kehadiran layanan ini menjadi solusi penting bagi ibu hamil di wilayah sekitar, memungkinkan proses persalinan dilakukan lebih dekat, aman, dan terjangkau, tanpa harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih jauh. Dengan dukungan tenaga kesehatan yang kompeten dan penuh dedikasi, Puskesmas Tenam terus memperkuat perannya sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat perdesaan. Di sini berapa dokter dan juga tenaga kesehatan? Kita dokter ada 3, dokter umum, sementara dokter gigi masih kosong. Untuk staf kita yang di puskesmas ada 49 orang. 49 nakes. Ada 18 bidan, 29 termasuk desa ya, 29 P3K, 6 tenaga honor group. Baik, dari puskesmas yang Tenam yang lama, pindah ke sini ada penambahan tenaga kesehatan? Ada dari P3K. Oh, P3K. Ketika pindah gedung baru ini. Iya, Nah, kalau dulu saat- kan banyak PNS, Ya. sekarang ada P3, ada P3K, ada NS 1 orang, apoteker. Kalau Bu Mila udah lama dinas di sini? Saya dinas di Puskesmas Tenam sejak tahun 2006. Lama juga. 2006. Nah, artinya melihat perkembangan perjalanan Puskesmas Tenam dari yang lama ke baru. Kalau dari segi sarana prasarana, menurut Bu Mila gimana? Perlu Ya tambahin? alhamdulillah sejak pindah ke sini sarananya bagus, cuman ada lebih bagus dari Puskesmas lama Ya. kan. Ruangannya di sini lebih tertata. Terus kita bertahap melengkapin apa yang dibutuhkan. Cuman kami ke depannya mungkin pengerasan pengaspalan jalan ya. Kalau hujan kalau hujan tuh licin jalannya gitu nah. Terus halaman juga halaman puskesmas ini kan masih kalau hujan ya seperti itulah. Becek lah. Iya. Kalau alat kesehatan sini juga komplit sudah. Kalau dibilang komplitnya ya belum. Terutama tuh kami mau baru buka menerima persalinan di puskesmas. Ya itu masih bertahap masih ada tempat tidurnya belum, terus ada ruang bersalinnya tuh kita belum ada pendingin, masih ada kurang itulah. Tapi sudah pernah ada pasien masuk ya? Sudah ada pasien masuk per Januari kemarin sudah ada 1. Jadi ini berusaha untuk melengkapi ya. Sama berjalan kita sama melengkapi. Baik. Kalau jarak kerja nih ke kantor dekat atau jauh? Lumayan dekat lah, Lumayan dekat 10 menit nyampe. 10 menit sampai. Dari rumah ke sini 10 menit kalau nggak macet. Kalau sempat macet kemarin bisa 1 jam. Kalau program-program itu masih Bu apa di sini yang udah jalan atau sedang jalan sekarang? Kalau program puskesmas kami yang rutin ya setiap bulan kita laksanakan ya seperti biasa semua puskesmas juga mengadakan itu posyandu, imunisasi, kelas ibu hamil, kelas ibu balita, gitu PTM, setiap desa kita turun semua per bulannya. Ada memang ke lapangan ya? Ke lapangan, ke ya. juga. Ke sekolah juga, kesehatan remaja, ke sekolah, ke desa juga ada. Tahun ini kita Februari sama Maret kita ada kan dari pemerintah ada program vitamin A dan pemberian obat cacing. Ini kebetulan bulan Februari kita laksanakan itu pemberian obat cacing dan vitamin A. Baik, ini kita bicara komitmen, kita kan visi Bapak Muhammad Fadil Arif dan Bapak Bahtiar adalah Batangan Super Tangguh. Komitmen dari puskesmas sendiri seperti apa dalam bidang kesehatannya? Kita mendukung setiap program yang diberikan dari pemerintahan kabupaten. Seperti yang kemarin kita baru melaksanakan kebiar anak dan orang tua. Itu kita laksanakan di setiap posyandu. Di sini ada 9 posyandu, 4 desa, 1 kelurahan. Kita laksanakan di posyandu itu selain pelayanan rutin imunisasi, kita pendataan tentang stunting, anak stunting. Itu kan program Bupati tentang stunting ya. Terus ada juga di situ pemeriksaan TB pada anak untuk
biar kita anak kita itu nanti menjadi tangguh lah ke depannya gitu. Super tangguh, iya. Untuk masyarakat sekitaran Tenam di bawah wilayah kerja Puskesmas Tenam, saya menghimbau, menganjurkan untuk datang ke Puskesmas Tenam, mengecek kesehatan 6 bulan sekali untuk mengetahui secara dini apa penyakit, agar kita mengetahui secara dini penyakit yang ada pada kita atau kesehatan tetap terjaga. Dan untuk persalinan, kita juga sudah buka persalinan di Puskesmas untuk ibu-ibu hamil dan ibu-ibu melahirkan, dianjurkan untuk persalinan di Puskesmas Tenam. Luar biasa. Di tengah kesederhanaan Desa Tenam, Puskesmas Tenam hadir bukan sekadar sebagai tempat berobat, tetapi sebagai ruang tumbuhnya harapan dan pengabdian. Setiap pelayanan yang diberikan menjadi bukti bahwa ketangguhan sebuah daerah berawal dari kesehatan masyarakatnya. Dan dari sinilah semangat Matahari Super Tangguh terus hidup dalam dedikasi tenaga kesehatan, dalam kepedulian terhadap sesama, dan dalam komitmen untuk menjaga setiap kehidupan dengan sepenuh hati.